Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan kelas 2B, dan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan dari hasil diskusi kami tentang materi termoresistif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Fauzi Ratama dengan NIM 2303965. Nama saya Fauzi Ramdhani dengan NIM 2301825. Nama saya Adna Sadura Rahma dengan NIM 2305113. Nama saya Hendra Rudiansyah dengan NIM 2307436. Nama saya Muhammad Iqbal Ridho dengan NIM 2309141. Dan sekian perkenalan dari kami. Mari simak videonya. Selamat menonton. Oke, kita masuk ke materi termoresistifnya. Pertama ada dari pengertian. Jadi, sensor termoresistif ini adalah sensor resistif yang bekerja berdasarkan variasi kuantitas listrik sebagai fungsi dari kuantitas termal. Jadi, si listrik ini akan berbanding lurus dengan termal atau panas yang bakal ditangkap dari sensor. Dengan kata lain, semakin tinggi panas yang ditangkap dengan sensor, semakin tinggi juga hambatan yang bakal dihasilkan oleh sensor tersebut. Lanjut ke karakteristik termoresistif. Pertama ada rentang waktu. Nah, rentang waktu ini di mana sensor dapat memberikan pengukuran yang akurat tanpa mengalami kerusakan atau degradasi kerja. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sensor yang ada di dunia industri atau teknologi ini. Nah, sensor tersebut tuh punya range suhu yang berbeda-beda tergantung bahan yang mereka pakai. Contohnya tuh ada RTD. Nah, RTD ini memiliki rentang waktu yang lebih sempit kalau dibandingin sama termokapel. Nah, rentang suhu yang umum untuk RTD ini sekitar minus 200 derajat sampai 600 derajat Celcius. Tapi, ada juga RTD yang dapat digunakan pada suhu lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung pada jenis material resistornya. Ada contoh lain yaitu termokapel. Nah, kalau termokapel ini, suhunya tuh cenderung lebih tinggi nih, dari sekitar minus 200 derajat hingga lebih dari 2300 derajat Celcius. Nah, tapi ini juga balik lagi tergantung pada jenis termokapel yang digunakan. Kedua, ada resolusi. Resolusi ini kemampuan sensor untuk mendeteksi perubahan suhu kecil. Resolusi yang tinggi berarti sensor dapat membedakan perbedaan suhu yang kecil. Otomatis, semakin tinggi atau bagus resolusi yang dimiliki sensor, semakin tinggi juga tingkat akurasi yang dimiliki sensor tersebut. Nah, akurasi ini tingkat ketepatan pengukuran suhu yang dilakukan oleh sensor termosensitif. Akurasi yang tinggi penting dalam aplikasi yang membutuhkan hasil yang tepat. Oke, selanjutnya ada stabilitas. Stabilitas ini kemampuan sensor untuk mempertahankan kinerjanya dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal atau penuaan. Nah, bisa dibilang si termoresistif ini cenderung awet dalam pemakaian jangka panjang, tapi tetap di bawah perawatan yang seharusnya ya. Nah, selanjutnya ada waktu respon. Waktu respon ini kecepatan sensor dalam respon perubahan suhu. Nah, kalau untuk termoresistif ini waktu responnya tuh delay yang dia punya ini cenderung rendah, bahkan mendekati real time. Oke, terakhir ada reproducibility. Reproducibility ini kemampuan sensor untuk memberikan hasil yang konsisten saat diuji berulang kali pada kondisi suhu yang sama. Jadi, semakin tinggi reproducibility yang dipunyai oleh sensor itu, semakin konsisten pula hasil yang akan dikeluarkan sensor tersebut jika diberikan panas yang sama. Selanjutnya ada prinsip kerja termoresistif. Termoresistif bekerja dengan prinsip perubahan resistansi material penyusunnya
akibat perubahan suhu. Material umum yang digunakan oleh termoresistif umumnya adalah logam, semikonduktor, atau polimer. Resistensi logam umumnya akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu, sedangkan pada semikonduktor justru sebaliknya. Mengapa begitu? Resistansi logam meningkat seiring dengan kenaikan suhu dikarenakan hambatan terhadap aliran elektron meningkat, sedangkan pada resistansi semikonduktor menurun seiring dengan kenaikan suhu karena konduktivitas bahannya meningkat. Lalu perubahan resistansi ini kemudian diukur oleh rangkaian elektronik dan diubah menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh perangkat lain, sehingga kita dapat mengetahui suhu lingkungan tersebut. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor pengaruh dari kinerja termoresistif. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama dari bahan penyusunnya. Jenis bahan yang digunakan dalam termoresistif akan menentukan sensitivitasnya terhadap perubahan suhu. Jadi bahan penyusunnya ini ada jenis materialnya. Jenis material yang digunakan dalam termoresistif akan menentukan sensitivitasnya terhadap perubahan suhu. Jadi contohnya logam memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan semikonduktor. Lalu dari kemurnian materialnya juga dapat mempengaruhi kinerja transistor. Material yang lebih murni memiliki ketahanan yang lebih stabil dan sensitivitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada dari bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran termoresistif akan mempengaruhi respon waktu terhadap perubahan suhu. Jadi dari bentuknya itu sendiri, kalau bentuknya lebih kecil, maka memiliki waktu respon yang lebih cepat. Dan jika ukurannya lebih kecil, memiliki rentang pengukuran suhu yang lebih sempit. Lalu yang ketiga dari rangkaian elektroniknya sendiri. Kualitas rangkaian elektronik di dalam termoresistif akan mempengaruhi presisi dari pengukuran resistansi. Jadi jenis rangkaian digunakan akan jika lebih kompleks, maka akan memiliki linearitas yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada pengaplikasian dari termoresistif. Di sini ada 6, nanti kita bahas. Yang pertama digunakan pada industri manufaktur, yang dimana digunakan untuk pengukuran suhu dalam proses manufaktur untuk mengontrol kualitas dan efisiensi produksi. Lalu digunakan juga untuk pemantauan suhu mesin dan peralatan untuk mencegah overheating atau kepanasan. Lalu digunakan juga pada elektronik, yaitu penggunaan sensor termoresistif dalam perangkat elektronik seperti komputer. Digunakan untuk memantau suhu dan mencegah overheating juga. Lalu pengendalian suhu dalam peralatan elektronik yang memerlukan presisi seperti amplifier audio. Kemudian dari pengaplikasian untuk otomotif, penggunaan sensor termoresistif dalam sistem pendingin dan mesin kendaraan untuk mencegah overheating. Lalu pemantauan suhu dalam kabin kendaraan untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang. Selanjutnya pengaplikasian selanjutnya yaitu pada medis, penggunaan sensor termoresistif dalam peralatan medis untuk mengukur suhu tubuh, lingkungan penyimpanan obat atau cairan infus. Lalu untuk pemantauan suhu dalam ruang operasi dan peralatan medis. Kemudian pada energi dan lingkungan, pengukuran suhu dalam pembangkit listrik dan instalasi energi terbarukan untuk memastikan operasi yang efisien. Kemudian pemantauan suhu lingkungan dalam aplikasi meteorologi atau pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir diaplikasikan dalam peralatan rumah tangga, digunakan untuk pengukuran suhu dalam peralatan rumah tangga seperti oven, kulkas, dan mesin cuci. Selanjutnya digunakan untuk penggunaan sensor termoresistif dalam peralatan pemanas dan pendingin ruangan. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah jenis sensor termoresistif. Yang pertama adalah resistive temperature detector atau RTD. Jadi RTD adalah sensor suhu presisi yang terbuat dari logam konduksi dengan kemurnian tinggi seperti platinum, tembaga, atau nikel dan memiliki hambatan listrik yang berubah sebagai fungsi suhu. Contoh produk dari RTD ini ada metal wire, thin film, silicone base. Kemudian jenis selanjutnya adalah
termoresistor atau termistor. Termistor ini adalah jenis resistor khusus yang mengubah ketahanan fisiknya ketika terkena perubahan suhu. Termistor umumnya terbuat dari bahan keramik seperti oksida nikel, mangan, atau kobalt dilapisi kaca yang membuatnya mudah rusak. Kemudian, contohnya itu adalah negatif temperatur koefisien atau NTC dan positif temperatur koefisien atau PTC. Di sini saya akan menjelaskan NTC. Jadi NTC adalah singkatan dari negatif temperatur koefisien atau koefisien suhu negatif. Jadi termistor NTC ini memberikan resistansi variabel berdasarkan suhu. Ketika suhu meningkat, resistansi turun dari tinggi ke rendah dan memungkinkan arus melewatinya. Ketika digunakan untuk mitigasi arus masuk, ini memberikan resistansi seri tambahan saat dihidupkan. Ketika termistor memanas dengan aliran arus, resistansi turun ke jumlah yang dapat diabaikan selama kondisi tunak, sehingga memungkinkan aliran arus normal. Kemudian untuk positif temperatur koefisien atau PTC ini adalah memiliki sifat kebalikan dari termistor NTC. Jadi prinsip kerja termistor PTC ini yaitu ketika terjadi peningkatan temperatur suhu yang mengenainya, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pula terhadap nilai resistansi termistor itu sendiri. Begitu juga sebaliknya ketika temperatur suhu ini menurun, maka nilai resistansi dari termistor itu juga akan mengalami penurunan. Kemudian termistor PTC ini biasanya digunakan sebagai aplikasi sensor. Ketika termistor diberikan tegangan, maka mengaliri arus listrik. Arus listrik yang mengalir ini akan berubah-ubah sesuai nilai resistansi termistor tersebut yang kemudian arus listrik diidentifikasi sebagai perubahan temperatur suhu di sekitar lingkungan termistor. Kemudian jenis selanjutnya adalah ada thermocouple. Thermocouple ini adalah salah satu jenis sensor suhu yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan rentang suhu operasional thermocouple yang luas, yaitu bersekitar min 200 Celcius derajat hingga lebih dari 2000 Celcius derajat dengan harga yang relatif rendah. Kemudian selanjutnya kita bahas resistive temperature detector atau RTD yang merupakan contoh dari thermoresistive. Jadi RTD ini terdiri dari film atau kawat yang dililit pada keramik atau kaca. Bahan RTD yang paling umum adalah platinum. Ketika stabilitas jangka panjang di udara, kisaran suhu yang luas, kemudian pembuatan dan biaya yang wajar. Dan kemudian contoh dari RTD ini adalah PT100 yang dominan dengan rentang praktis dari 40.240 derajat Celcius sampai minus 850 derajat Celcius, dan versi khusus tersedia hingga 1000 derajat Celcius. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari RTD ini nih. Jadi pertama, hambatan pada RTD berbanding searah dengan suhu logamnya. Kemudian ketika suhu logam meningkat, sama dengan ketahanan logam terhadap aliran listrik meningkat. Maka ketika suhu elemen resistensi RTD meningkat, maka hambatan listrik pun meningkat. Spesifik umumnya 100 ohm, yang berarti pada 0 derajat Celcius elemen RTD harus menunjukkan resistensi 100 ohm. Spesifikasi paling umum untuk aplikasi di industri adalah 3 kawat RTD yang menggunakan rangkaian pengukuran jembatan Wheatstone untuk mengimbangi kawat timah. Kelebihan RTD. Kelebihan RTD bisa kita bagi dalam 4 aja ya. Yaitu yang pertama ada stabilitas. RTD memiliki stabilitas yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Jadi ketika kita langsung mengukur dengan RTD ini, pasti hasil yang diberikan itu benar dan jelas ya. Selanjutnya ada linearitas. Linearitas ini perubahan resistansi RTD sebanding dengan perubahan suhu, menjadikannya mudah untuk dikalibrasi dan digunakan dalam berbagai aplikasi, sehingga hasil yang diberikan itu pas dan jelas ya. Sejajar dengan suhu yang tertera. Lalu ada akurasi. RTD cenderung memberikan hasil yang sangat akurat, terutama pada rentang suhu yang luas. Contohnya yaitu ketika kita sedang mengukur, maka hasil yang diberikan itu
sesuai dengan yang sebenarnya ada. Kemudian ada reproducibility. RTD mampu memberikan hasil yang serupa ketika digunakan dalam kondisi yang sama sehingga memungkinkan replikasi yang konsisten. Contohnya itu ketika kita ingin mendapatkan replikasi, hasilnya pun akan sama, tidak akan ada error yang jadi ketika aplikasi yang digunakan itu. Kemudian kekurangan dari RTD ini. Yang pertama adalah biaya. RTD cenderung lebih mahal dibandingkan dengan beberapa jenis sensor suhu lainnya, seperti thermocouplers ataupun thermistors. Sehingga jelas dalam harga itu kalah ya. Lalu ada rentang suhu. Meskipun RTD memiliki akurasi yang tinggi, akan tapi rentang suhu yang dapat diukur oleh RTD terbatas dibandingkan dengan beberapa sensor suhu lainnya seperti thermocouples. Memiliki keterbatasan juga untuk RTD ini jadinya. Lalu ada waktu respons. Waktu respons RTD cenderung lebih lambat dibandingkan dengan beberapa sensor suhu lainnya, terutama pada perubahan suhu yang tepat. RTD ini cenderung memang lebih, jedanya itu lebih kerasa jadinya tuh. Selanjutnya ada ukuran dan bentuk. RTD umumnya lebih besar dan lebih kaku dibandingkan dengan sensor lainnya, yang dapat membuat instalasi menjadi sulit dalam beberapa kasus. Contohnya itu RTD jelas kurang dalam kepresisan dalam ketika kita menggunakannya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang termokapel. Termokapel pada dasarnya adalah sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari dua jenis persimpangan junction logam yang berbeda. Salah satu logam di termokapel dijaga di suhu yang tetap konstan yang berfungsi sebagai junction referensi, sedangkan satunya lagi dikenakan suhu panas yang akan dideteksi. Dengan adanya perbedaan suhu di dua persimpangan tersebut, rangkaian akan menghasilkan tekanan listrik tertentu yang nilainya sebanding dengan suhu sumber panas. Nah, kita bisa lihat dari foto di sebelah kanan. Nah, itu tipenya ada 3. Nah, yang sering dipakai di industri itu yang paling atas. Nah, itu tuh untuk mengecek suhu panas, buat di ngeceknya tuh buat di tabung-tabung. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu jarang digunakan. Nah, yang selanjutnya tuh termokapel yang ketiga tuh, nah itu yang sering digunakan untuk praktek mau di SMK ataupun di perkuliahan. Nah, terus jenis tipe-tipe termokapel juga memiliki jenis tipe ada 9. Tipe yang pertama tuh tipe E, nah yang kedua tuh tipe J, yang ketiga tipe K, yang keempat tipe N, yang kelima tipe T, yang keenam tipe S, yang ketujuh tipe R, yang kedelapan tipe B, dan yang terakhir itu tipe C dengan berbagai rentan suhu, berbagai jenis rentan suhu maksudnya. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang prinsip kerja termokapel. Termokapel bekerja berdasarkan efek Seebeck yang menyatakan bahwa ketika dua logam berbeda dihubungkan pada ujungnya dan kemudian dipanaskan, maka
akan terjadi perbedaan potensial atau tegangan di antara kedua ujung logam tersebut. Berdasarkan tegangannya yang dihasilkan sebanding dengan perbedaan suhu antara ujung panas dan ujung dingin termokapel. Selanjutnya kelebihan termokapel. Nah, termokapel rentan pengukuran lebar. Termokapel memiliki rentan pengukuran temperatur yang sangat lebar, dari beberapa ratus derajat di bawah nol hingga beberapa ribu derajat di Celcius. Selanjutnya, termokapel juga relatif murah dibandingkan jenis-jenis sensor suhu lainnya. Termokapel umumnya lebih murah. Selanjutnya ada tahan lingkungan ekstrim. Dia tahan karena terbuat dari logam. Termokapel memiliki ketahanan yang baik terhadap lingkungan yang keras, seperti tekanan tinggi, getaran, dan paparan bahan kimia korosif. Nah, paparan bahan kimia itu yang sering dipakai di industri gitu. Jadi termokapelnya sering dipakai buat percobaan bahan kimia di industri atau percobaan bahan kimia untuk praktek. Selanjutnya, serbaguna. Termokapel juga tersedia dalam berbagai jenis dengan material yang berbeda, sehingga dapat disesuaikan dengan aplikasi tertentu. Nah, next kita akan membahas dengan kekurangannya. Kekurangan termokapel yaitu presisinya tidak setinggi termoresistif. Termokapel tidak memiliki presisi tinggi termoresistif atau RTD dalam pengukuran temperatur. Akurasi termokapel dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas material dan kalibrasi. Nah, selanjutnya ada tidak bisa untuk pengukuran arus langsung. Termokapel tidak bisa langsung mengukur arus listrik. Nah, ada lagi memerlukan referensi dingin. Nah, termokapel juga memerlukan referensi dingin untuk mengukur sebuah suhu yang dimana ketika dia udah melebihi ukuran yang sudah ditentukan itu akan zatnya disebutnya itu sebut aja lah zat gitu ya. Itu tuh akan ada perbedaan gitu. Nah, pengukuran temperatur dengan termokapel memerlukan titik referensi dengan temperatur yang diketahui. Cool junction. Fluktuasi temperatur pada titik referensi ini dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Selanjutnya, instalasi memerlukan ketelitian. Pemasangan termokapel yang benar penting untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Penyambungan kedua logam harus dilakukan dengan baik untuk memastikan kontinuitas jalur listrik. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.